Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom semuanya. Sejenak kita mendengarkan firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 6 Januari 2022 tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik atau judul kita, prakarsa Allah yang mendominasi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah atau sering kita mendengarkan Allah Sebaot, yang artinya Allah semesta alam, yang menjadikan langit bumi serta segala isinya. Diingatkan kembali bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima, Allah menciptakan segala jenis hewan yang ada di udara, di darat, dan di air. Pada hari keenam, Allah menciptakan manusia. Dan pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat, berhenti dari ciptaannya. 1 Tawarikh 29 ayat 11 ini merupakan nyanyian pujian Daud, menyadarkan kita sesungguhnya hidup yang kita jalani hanyalah seturut kehendak Tuhan, mengagungkan segala kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Itulah merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat percaya. Dengan cara apakah kita memuliakan Tuhan? Paling tidak ada 5 poin yang boleh kita lakukan untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, hidup dengan penuh syukur. Menikmati segala pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak perlu bersungut-sungut, walaupun takaran pikiran kita tidak selalu menjadi satu tolak ukur jika dibandingkan dengan yang lain. Tuhan itu adil dalam memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Untuk itu tetaplah hidup dengan penuh syukur atas anugerah Tuhan dalam segala jenis kehidupan kita. Yang kedua, selalu belajar mencukupkan diri. Tidak selalu membanding-bandingkan apa yang dimiliki tetangga A, apa yang dimiliki tetangga B dalam kehidupan kita. Mencukupkan diri sebagaimana dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kita diajak untuk selalu bersyukur, selalu hidup mencukupkan diri. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita merupakan suatu yang terindah, karena sesungguhnya yang kita mintakan kepada Tuhan adalah kebutuhan kita, dan Tuhan selalu mencukupkan kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang ketiga, nyatakan firman Tuhan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan
tidak hanya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, tapi ada dan nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memohon, bagaimana kita selalu bersyukur kepadanya, bagaimana kita selalu memberikan yang terbaik, karena Tuhan itu lebih memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Biarlah menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tugas dan tanggung jawab kita juga. Yang ketiga, loyalitas. Tunduklah kepada keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Otoritas Tuhanlah yang boleh kita agungkan dalam kehidupan kita. Misalnya seperti ini, jika pikiran kita sebagai manusia A, tapi Tuhan memberikan B, keputusan B lah yang menjadi keputusan dalam kehidupan kita. Di hadapan Tuhan kita harus mengosongkan diri. Di hadapan Tuhan kita harus tunduk pada perintahnya. Karena Tuhanlah Maha Tahu dari semua apa yang kita pikirkan. Yang keempat, muliakan Tuhan dengan perbuatan kasih. Memuliakan Tuhan tidak hanya lip service. Memuliakan Tuhan tidak hanya teori belaka. Memuliakan Tuhan dengan perbuatan kasih kecil atau besar yang boleh kita berikan kepada orang-orang terkasih kita, terlebih di lingkup keluarga kita dulu, ke tetangga, ke teman-teman gereja, dan ke wadah-wadah yang lain. Perbuatan kasih itu merupakan satu buah iman dan pengharapan kita. Perbuatan kasih adalah wujud nyata tangan-tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu merupakan tugas mulia. Berbagi kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak seagama dengan kita, yang mungkin tidak satu suku dengan kita. Berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan perpanjangan tangan kasih Allah terhadap sesama manusia. Yang kelima adalah turut dalam visi misi gerejawi. Sebagaimana kita tahu, tugas gereja. Berarti 3 tugas merupakan tanggung jawab. Tugas gereja yang pertama berkoinonia, bersekutu. Bersekutu di antara umat Tuhan untuk selalu memberikan puji hormat kemuliaan atas segala anugerahnya. Yang kedua adalah marturia. Marturia itulah bersaksi. Dikala kita sudah bersekutu, hasil daripada bersekutu itu perlu menjadi suatu kesaksian dalam kehidupan kita. Kesaksian dalam arti kita mengaminkan bahwa apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita menjadi satu wujud nyata kesaksian kita pada diri sendiri dan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Setelah kita bersekutu, setelah kita bersaksi, yang ketiga adalah diakonia. Diakonia artinya melayani. Melayani adalah tugas dan tanggung jawab setiap umat Tuhan. Melayani tidak harus menjadi seorang pendeta, tidak harus menjadi seorang sintua, tapi sesama umat Tuhan pun Tuhan mau
kita memberikan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Melayani yang boleh identik dengan berbagi kasih. Melayani tidak hanya dalam lingkupan gereja, melayani cakupannya sangat luas. Memberikan perhatian, memberikan pertolongan, menghibur orang yang dalam duka, dan banyak lagi dalam bentuk pelayanan lain. Tidak harus berkhotbah di mimbar. Melayani dalam cakupan luas, bagaimana itu termasuk dalam visi misi gerejawi yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang setia kepadanya. Satu lagu yang mengingatkan kita akan keagungan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Tuhan. Nyanyian pujian Daud merupakan nyanyian pujian kami juga atas segala kebesaran-Mu. El Shaddai, Engkau maha besar dalam kehidupan kami. Sepantasnya, selayaknya kami tetap memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kasih setia-Mu selalu kami rasakan di setiap waktu. Kebaikan-Mu selalu Kamu nyatakan dalam segala, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu selalu baru setiap hari, membuat kami terpesona. Apa yang tak pernah kami pikirkan, Tuhan selalu menyediakan bagi kami. Terima kasih atas segala keagungan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengagungkan nama Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan kami. Tuntunan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu kami butuhkan dalam setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih Allah. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat AKBP Petojo dimanapun mereka berada. Dari anak sekolah minggu, remaja, anak poso, amaina, para lansia, seluruh para halado, dan biarlah seturut kehendak Tuhan kami dimampukan menjalankan visi misi gerejawi dalam kehidupan kami. Jika mereka dalam keadaan sakit,
tangan Tuhan yang penuh kasih yang boleh Tuhan tumpangkan ke mereka sehingga mereka merasakan sentuhan kasih-Mu dan beroleh pentahiran daripada Tuhan Yesus. Jika mereka dalam keadaan sukacita dalam umur yang panjang, ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, umur panjang yang Tuhan boleh berikan sukacita senantiasa dan tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan menjadi nahkoda dalam kehidupan mereka. Berdoa buat pucuk pimpinan kami, Eporus Opui, Eporus Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar dan Opung Boru, dan seluruh kadep, preses, dan seluruh partohonan di HKBP, baik pendeta, baik singtua, Bibel Pro Diakones, Evangelis, Guru Huria, dan seluruh jemaat Tuhan senantiasa dalam naungan Tuhan melaksanakan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintah kami senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Allah. Kami mohon ampun dikala kami melakukan kesalahan di hadapan sesama manusia, terlebih ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan pentahiran dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh diampuni oleh Tuhan dan kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih atas anugerah-Mu, El Shaddai, berkat-Mu maha besar dalam kehidupan kami. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.